Umur 40 adalah masa umur paling matang, puncak kematangan. Dan kebanyakan orang-orang sukses itu di atas umur 40. Walaupun ada juga orang sukses di bawah 40. Kenapa? Puncak matangnya di situ. Ketika sampai umur 40 tidak berubah pola hidup, tidak berubah ibadah, tidak berubah hati ke arah yang baik, tidak berubah taubatnya, hijrahnya, maka dikhawatirkan lewat umur 40 itu tak akan berubah sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sarapan? Nanti ada sarapan, Pak. Ada orang tiada ya? Biasanya kalau lapar enggak masuk haji Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang kita muliakan Ibu Kadis, yang kita muliakan Bapak Kabid, Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh pegawai yang hadir, jamaah musholla, dinas perpustakaan Kota Pekanbaru, semoga yang hadir ini insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi Jumat yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, suatu nikmat yang luar biasa, kita mengkondisikan hati kita untuk menerima sebuah makanan, yaitu ta'lim. Karena badan kita ini ada dua yang kita mesti wajib beri makan, lahir dan batin. Tapi kebanyakan kita lebih mementingkan lahiriah, hanya sedikit yang mementingkan batiniah. Dari 24 jam itu dikasih Allah waktu, berapa balannya, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tapi yang penting Bapak Ibu, alhamdulillah di Jumat ini kita awali tugas-tugas sebagai pekerja dengan mengisi hati kita, rohani kita agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu Kadis dan Bapak Kabid serta seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk pada awal tahun Masehi. Saya ada ditanya orang, kenapa kita perlu menyebut tahun baru Masehi Ustaz? Itu kan bukan tahun kita. Begini, sedikit saya perlu penjelasan. Islam tidak anti dengan Masehi.
Itu mesti digarisbawahi. Islam tidak anti dengan Masehi. Islam memakai kalender Masehi. Dua kalender yang kita pakai, kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang tidak boleh itu adalah ikut merayakan, meniru-niru budaya-budaya orang-orang dalam rangka perubahan pergantian tahun Masehi. Itu tidak boleh. Nanti masuk kepada tasyabbuh, meniru-niru, mencontoh-contoh. Tapi kalau Masehinya kita pakai. Contoh, kita sholat pakai kalender apa? Masehi. Iya kan? Masehi itu apa? Perputaran bumi dengan matahari. Maka disebut dengan kalender Syamsiah. Jadi melihat jadwal sholat itu pakai Syamsiah, pakai matahari. Orang tua kita dulu, Bapak Ibu, saya sempat menyaksikan itu. Atuk nenek saya keluar rumah, kenapa nek nengok matahari? Ada masuk nak zuhur. Waktu asar tengok lagi matahari, karena jam udah mati semua di rumah. Ini kan mau memperbaikinya jauh pula di kota, tengok matahari aja. Atau pakai tonggak, pakai tiang. Nah, udah masuk waktu asar, matahari yang dilihat. Nah, jadi kita memakai matahari. Dulu sebelum ada jam digital, Kemenak mengeluarkan, dulu namanya Depak, mengeluarkan kalender jadwal sholat sepanjang masa. Itu dimulai Januari sampai Desember, ulang lagi Januari. Januari tahun 2024 dengan Januari tahun 2005, jadwal sholat zuhurnya sama. Bukan lihat Hijriah, bukan lihat tahun Islamnya, tapi lihat tahun Masehi. Nah, kalau Komariah, perputaran matahari dengan bulan, namanya Komariah. Ibadah yang kita pakai untuk kalender Komariah itu adalah ibadah selain sholat, seperti kapan penetapan 1 Rajab. Nah, itu melihat bulan. Nanti Sya'ban jatuh hari apa, tanggal berapa, itu lihat bulan, hilal. Pas Ramadan nanti juga dilihat bulan. Idul Fitri lihat bulan. Nah, penetapan Hijriah, bulan-bulan Hijriah itu melihat bulan. Begitu. Maka ada dua ulama lihat bulan itu, ada sistem hisab, ada sistem hilal. Mulai pakai teropong, sudah sampai hilalnya, itu bulan yang dilihat. Nah, untuk menetapkan kalender Hijriah, kapan Ramadan dimulai. Begitu. Jadi ketika ada pergantian tahun Masehi, lalu ada buat materi muhasabah tahun, awal tahun, ya boleh-boleh saja. Nanti di bulan Hijriah ada 1 Muharram, lalu buat lagi materi awal tahun dan akhir tahun dan awal tahun. Silakan, tidak ada masalah. Ya, itu mengingatkan kita tentang muhasabah diri. Kita ini berganti masa, berganti waktu, berganti tahun, mesti kita hisab dulu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Hisab itu apa artinya? Hitung. Apa yang kita hitung? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita menghitung diri kita itu persiapan bekal untuk hari esok. Kenapa kita persiapkan bekal? Ini waktu berjalan terus nih. Waktu bertambah terus, umur kita bertambah, masa bertambah. Tapi jatah hidup berkurang. Maka mesti kita hisap, mengingat diri kita. Habis ini kita mau ngapa? Tahun 2024 yang lalu, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang belum kita lakukan? Introspeksi diri namanya. Tahun ke depan visi kita bagaimana? Tahun ini 2025, apa rencana-rencana kita? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa rencana kita? Rencana untuk akhirat kita jauh lebih penting daripada rencana dunia. Kenapa? Karena kita menuju ke sana. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya tempat lewat saja.
Tapi orang merencanakan dunia, wah luar biasa matang, sampai rapat, enggak? Sampai meeting, wah rapat akhir tahun, rapat awal tahun. Ada tidak Ibu Kadis mengumpulkan semua pegawai, kita rapat untuk persiapan mati? Ada nggak? Ada Mbak Bu Kadis? Belum pernah kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita rapat persiapan ke depan, apa amal-amal kita lakukan, apa goal yang akan kita capai, karena kita mau mati lagi nih. Ada nggak? Ada, tapi sebagian. Nggak dipimpin oleh Bu Kadis? Nggak ada kan? Nggak ada. Rapat nih buat meeting untuk waltan surnap summa qaddamat liqat. Nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Paling benar kalau ada, ya mungkin sebagian halaqah-halaqah lah, taklim-taklim, ya, atau Pak Kabid ngajak habab-hababnya. Pak Kabid ini kalau kelihatan dari bicaranya, ini sudah huruf 8 bulan nih, 4 bulan nih, udah huruf 4 bulan. Oh, masya Allah. 4 tahun Ustaz. 4 tahun. 4 tahun. Masya Allah. 4 tahun luar biasa itu. Jadi banyak orang lebih mementingkan ketika visi misinya untuk kepentingan dunianya. Tapi ketika membicarakan tentang akhiratnya, ini banyak yang sifatnya nafsi-nafsi, pribadi-pribadi saja. Nanti kita wali kota 2. Hah? Masya Allah. Diajak masyarakat bagaimana visi misi ke depan menjelang kita menuju kematian. Nah, dari semua itu Bapak Ibu, apa yang mesti kita muhasabahkan? Kan begitu. Apa yang mesti kita hisab? Apa yang mesti kita hitung diri kita ini? Jangan ngurus orang, sibukkan mengurus diri sendiri. Kadang-kadang kita nih Bapak Ibu sibuk ngurus orang, sibuk ngurus amal orang, sibuk ngurus sholat orang, sibuk ngurus ke masjid orang, tapi lupa kita mengurus diri kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, an umurihi fima afna. Muhasabah kita yang pertama adalah umurmu kau habiskan untuk apa? Sekarang udah berapa umurnya? Pak Kabid udah berapa Pak Kabid? 20 berapa? Hah? Kalau udah jenggotnya masih 25 lah ya. Ibu Kadis udah lebih 50 Bu Kadis. 25 juga. 25 juga. Angka terbalik. Nah, pertanyaannya, dari sekian lama kita hidup di dunia, umur dikasih oleh Allah, kita sudah habiskan untuk apa? Lalu timbang, hisab sendiri. Dari umur misalnya 50, karena nggak ada yang umur 60 kan? Kalau 60 itu udah pensiun. Pegawai gitu, gak ada umur 60, masih muda-muda semua. Dari umur 50, berapa persen ke akhirat, berapa persen dunia? Mesti kita tahu itu. Gak bisa tidak, karena kita semua akan dihisab. Sebab itu Rasulullah SAW memberikan kita batasan limit umur 0 sampai umur 40, 10, 20, 30, 40. Umur 40 adalah masa umur paling matang, puncak kematangan. Dan kebanyakan orang-orang sukses itu di atas umur 40. Walaupun ada juga orang sukses di bawah 40. Kenapa? Puncak matangnya di situ. Ketika sampai umur 40 tidak berubah pola hidup, tidak berubah ibadah, tidak berubah hati ke arah yang baik, tidak berubah taubatnya, hijrahnya, maka dikhawatirkan lewat umur 40 itu tak akan berubah sampai mati. Jadi jangan heran Bapak Ibu, ketika umur dari 50-60 tak mau sholat, itu sampai mati tak akan sholat. Paling-paling nanti pas mati baru sholat. Itu pun di sholatkan.
Kalau umur 40 tidak mau juga ke masjid, tidak mau juga berjamaah, sampai mati dia takkan ke masjid. Boleh lihat kenapa ada orang tua tak susah diajak ke masjid, karena lewat umur. Umur sudah lewat. Dikasih oleh Allah umur 40 untuk berfikir. Dari umur 10 tahun nak kita balik sampai 30 tahun disuruh berfikir. Tak juga berubah, udah habis. Kalau bahasa kitanya madawang, 30 tahun dikasih tak juga berubah, tak juga berfikir. Sampai umur 40, satu-satu Allah ambil. Apa yang Allah ambil? Nikmat. Lewat umur 50 berkurang nikmat. Dulu pipi kencang, sekarang udah berkurang. Enggak. Nah, sibuk-sibuk pula glowing, enggak mempan glowing, tetap kekeriput. Bisa, nikmat sudah berkurang. Dulu bisa lari maraton, sekarang tak bisa lagi, tak kuat lagi. Kalaupun lari ngos-ngosan. Kenapa? Nikmat sudah berkurang. Dulu makan 2 piring, sekarang enggak makan. Banyak orang Pak saya tanya, ibu tak makan, enggak sarapan pagi? Enggak Pak Ustaz, saya udah menjaga diri, enggak sarapan. Oh, kalau siang makan enggak? Oh, siang enggak juga Pak Ustaz, saya enggak makan nasi, ya makan sayur-sayuran. Oh, sama juga biang ya. Sayur-sayuran makan daun ubi kan enggak kambing tuh dah. Takut makan sekarang. Nah, kalau dulu waktu muda banyak makan, sekarang enggak takut makan. Malam tak makan juga Pak Ustaz. Makan apa malam? Buah-buahan baru. Takut makan, takutlah ini, takut itu, takut itu. Karena sudah dia tahu bahwa nikmat sudah semakin berkurang. Penyakit semakin banyak. Nah, tengoklah umur sudah lewat 40 itu banyak penyakit. Betul tak? Yang hadir ini di atas 40 sehat semua dah. Sehat-sehat orang tua namanya. Sehat-sehat penyakit ada juga. Kan gitu. Itu kalau orang bertanya apa kabar, sehat orang tua lah. Atau sehat orang tua itu artinya dia sehat, penyakit ada. Asam urat lah, enggak, kolesterol. Datang ya Pak. Hah? Jazakallah khairan. Terima kasih. Ini sarapan pagi. Kapan saya ceramah nih? Saya makan nasi. Buah-buahan tambahan. Orang sekarang takut makan nasi. Buah-buahnya itu samanya baru. Makan pokoknya nasi, diganti makan sayur. Itu yang ketakutan. Nikmat semakin berkurang. Itu tidak bisa dipungkiri. Penyakit semakin banyak datang. Itu kalau boleh kita cek. Siapa yang sudah cek ke dokter ke seluruh tubuh? Takut Ustaz, kenapa? Takut ketahuan. Ya kan? Paru-paru dah kena, ginjal dah kena, kolesterol kena, asam lambung kena, asam urat kena, asam padeh kena. Semua asam ada dalam tubuh kita nih. Saraf terjepit lah, macam dompet terjepit juga ada. Kenapa demikian? Karena umur sudah lewat. Ketika sampai 40, hidup sampai umur 50 itu turun. Hidup lagi sampai umur 60 turun lagi. Masih hidup juga lagi sampai umur 70, semua nikmat semakin turun. Kalau dia masih umur 80, masih hidup, sakit, pikun, balik seperti anak-anak lagi. Nah, begitulah sirkulasi kehidupan kita. Maka kalau tak pandai menggunakan waktu umur yang Allah berikan sampai umur 40, maka sia-sia. Percayalah Pak, jarang orang dapat hidayah umur 50-60, jarang. Kalaupun ada, betul-betul dia taubat, betul-betul dia sungguh-sungguh. Ada jamaah ibu-ibu WA saya begini, Ustaz, saya salah satu jamaah Ustaz di masjid ini. Ya Bu, numpang tanya, apa sikap seorang istri jika suami tak mau sholat ke masjid Ustaz, dan juga sering meninggalkan sholat? Ada rupanya ibu-ibu tuh, para istri, dia rajin taklim, tapi suaminya gak sholat.
Ada Pak ya? Ada Bu ya? Loh, ini udah nikah semua atau masih gadis semua nih? Ada nggak istri rajin taklim, suami nggak sholat? Ada? Di sini nggak ada. Oh di sini nggak ada ya? Yang saya tanya istri ya, atau suami? Bapak Ibu, jadi saya nggak jawab langsung karena pertanyaannya itu tentang apa sikap seorang istri kalau suami tak sholat. Saya tanya balik, Bu, minta maaf, kalau boleh tahu berapa umur suami? Beliau jawab, sudah 50-an Ustaz. Karena umurnya sudah 50-an, saya jawab, kalau begitu Bu, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Hah? Ganti dulu. Gampang nak ganti lah. Rupanya iya Pak, diganti sama istri itu Pak. Dapat laki-laki, tambah parah rupanya. Dulu tak sholat aja, sekarang sudah tak sholat, udah gak kerja, main pukul pula tuh. Ayolah, tambah parah. Jadi saya jawab begitu. Umur sudah 50-an, gak bisa lagi. Jadi bagaimana Ustaz? Tugas ibu hanya dua. Satu, doakan dia supaya suami seperti ini agar cepat mati dulu. Cepat dapat hidayah. Mati pula doakan suami. Yang kedua, sabar. Sabar. Bisa jadi itulah suami yang terbaik. Jadi kalau ada istri, ibu-ibu dapat suami yang gak sholat, mungkin itulah suami yang terbaik. Hah? Kenapa begitu Ustaz? Mungkin dengan itu ibu punya peluang sabar sampai ke surga. Makanya Asia dijadikan oleh Nabi dan Allah sebagai arba'atun sayyidatun nisa fil jannah. 4 perempuan yang dijamin menjadi penghulu di surga, di antaranya istri Fir'aun. Seandainya Asia itu bukan Fir'aun suaminya, belum tentu dia menjadi pemimpin wanita di surga. Zulaikha tidak menjadi pemimpin, tak istimewa karena suaminya Yusuf, orang-orang soleh. Hajar dan Sarah wanita soleha, tak dijamin oleh Nabi wanita istimewa karena suaminya Nabi Ibrahim. Tapi Asia wanita soleha bisa diletakkan oleh Nabi perempuan, penghulu perempuan di surga karena suaminya Fir'aun. Asbab suaminya Fir'aun itu dia bersikap sabar, kesabaran yang luar biasa, dia mendapatkan keistimewaan. Jadi begitu, ambil yang baiknya. Begitu juga para suami, kalau dapat istri tak mau diatur, tak mau diajar, tidak mau beribadah, mungkin itulah istri yang terbaik. Saya di Fir'aun, istri yang terbaik. Ya, kenapa? Diuji suami dengan cara seperti itu. Itulah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah dengan istri yang kafir. Asia diuji oleh Allah dengan suami yang kafir. Ini begitu. Jadi umur kalau sudah lewat ya susah. Maka baik perempuan maupun laki-laki hati-hati dengan umur. Ya, ada satu hadis Rasulullah mengatakan, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah Allah berikan umur yang panjang, berganti tahun masih hidup, bertukar masa masih hidup, terus masih hidup, dia itu orang terbaik. Jadi orang tua itu mulia karena umurnya. Orang tua yang mana? Wahasuna amalu. Kalau semakin tua, amalnya semakin baik. Sebaliknya, Rasul juga mengatakan kontroversinya, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tola umuruhu, yang dikasih umur panjang, waza'a amalu, amalnya semakin buruk.
Ini yang disebut oleh kebanyakan orang tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi, semakin gatal. Masuk kelompok Portugal, persatuan orang tua gatal. Tentang nampak yang bening alah hilang apa saudanya. Itu lupa amal, lupa ibadah. Semakin tua semakin buruk amalnya, semakin kalah pula gaya anak muda. Ini udah kelewatan. Itu nanti banyak. Saya waktu kasih 40 menit, tak boleh lebih. Nasi bungkus. Jadi yang pertama kita hisap itu adalah umur kita. Karena ini pergantian masa, pergantian tahun, pergantian waktu. Umur kita sudah sampai dah umur kita 40. Nah, bagi yang sudah sampai umur 40, cepat hijrah. Karena itu sudah mendekati tanda-tanda kematian. Orang yang belum sampai umur 40, siapkan diri. Jangan sampai nanti umur 40 tak taubat, lewat itu, habis. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Diawali dengan khatamallahu ala qulubihim, diakhiri dengan azab. Apa makna ayat itu Bapak Ibu? Hati sudah ditutup pintunya oleh Allah karena umur sudah lewat 40. Tidak juga taubat, tidak juga berubah. Udah tuh, telinganya pasti peka. Diajak pun pengajian, nah akan masuk. Nanti ada taklim masjid kita apa ya? Adulah, masih ada kegiatan nih, tidak akan dengar. Sebesar apapun azan berkumandang di dekat rumahnya masjid, tak akan dengar. Tak akan ke masjid. Capek pun ibu nyuruh, ujung-ujungnya kelahi. Kalau ada seorang istri ngomel, abang ni ke masjid, abang ni pasti kelahi. Tak usah. Ya, kalau ada suami begitu, umur sudah lebih 50, tak mau ke masjid, ibu ngomel, pasti nggak ada hasilnya. Ujung-ujungnya berkelahi. Coba bangunkan suami yang nggak pernah ke masjid, bangun subuh bang, ke masjid abang subuh. Kau ribet. Tak mempan. Kenapa? Hatinya sudah tertutup, telinganya sudah peka. Wa ala absarihim, matanya sudah buta. Makna buta apa? Tak nampak kebenaran. Tak tahu masjid itu yang mana masjid. Tiap hari pergi ke kantor, puluhan masjid dilewati. Pulang kantor, puluhan masjid dilewati. Tak juga mampir. Tak bisa. Mau diajak pakai surat sekalipun, yang terhormat Bapak Ibu nanti ada pengajian, tolong datang ke masjid, nggak akan datang. Dicap oleh Pak RW, oleh pengurus masjid, tak datang ke rumah baca. Jika mau kasih baca surat apa tuh dari masjid? Macam banyak cerita masjid. Kaji itu ke itu nih. Ini pula. Ada orang diajak pengajian, kaji itu ke itu. Kaji itu memang itu ke itu. Sejak zaman Nabi. Tidak ada ajaran baru, nggak ada. Kalau ada Bapak Ibu mendengarkan pengajian, kok pelajaran baru kok. Itu sesat. Ya enggak? Sejak zaman Nabi, Al-Quran itu diawali Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Dan itu diulang terus. Tidak ada kaji baru. Kalau ada kaji baru, mungkin juz 31 itu. Tidak ada. Makanya kaji-kaji lama itu diulang-ulang, mengingat-ingat kita. Orang-orang tua kita dulu bilang, pasal jalan karena ditempuh, pasal kaji karena diulang. Yang Bapak Ibu dengarkan sekarang ini udah pernah dengar sebelumnya, udah pernah. Cuman kita diingat-ingatkan lagi. Makanya dakwah itu mengingatkan, namanya tausiah, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan. Sama seperti orang-orang kematian Bapak Ibu, yang meninggal bapak, kawan, kita datang. Siapa yang kita nasihati? Yang masih hidup. Sabar ya Pak ya, sabar ya Bu, sabar. Karena dia tahu tuh. Besok kita kematian, datang lagi dia. Sabar makonyo, sabar.
Kemarin kau bilang aku sabar kan, sekarang giliran kau. Tidak ada gitu. Saling mengingatkan, berkata baik-baik. Ustaz meninggal bapak emaknya, datang jamaah. Sabar Ustaz ya, Ustaz yang sabar. Tapi kan ada larangan. Memang begitu kita. Saat Ustaz jatuh, datang jamaah. Sabar. Mungkin Ustaz lagi diuji oleh Allah. Jamaah bisa bilang gitu kepada Ustaz. Padahal Ustaz hafal Quran. Tapi memang begitu tugas kita. Saling mengingatkan, saling menasihati. Tapi bagi orang yang sudah kelewatan umurnya, tidak mempan. Tidak mempan lagi. Boleh tes. Orang yang sudah berani meninggalkan sholat, yang malas ke masjid, coba nasihati, tidak mempan. Kalau dia betul-betul mau berubah, mencari hidayah, Allah kasih dia. Tapi kalau tidak, tertutuplah pintu hati. Ujung-ujungnya walahum azabun azim. Maka karena itu Allah bersumpah. Nah, gitu dia. Asbab itulah Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang umur. Apa sumpah Allah? Wadduha wal-lail wan-nahar wal-fajr. Apalagi was-subhi wal-'asr. Semua itu kan artinya satu, Bapak Ibu. Demi umur. Waktu kau duha, umur. Waktu kau subuh wal fajar, waktu fajar itu kan umur. Umurmu kau pakai waktu subuh ngapain? Waktu kau duha ngapain? Waktu datang siang, wan nahar, datang siang kau ngapain? Wal asr, waktu sore kamu ngapain? Wal asr itu asal muasal artinya Bapak Ibu, itu demi waktu asar, sore artinya. Karena asbabun nuzul ayat itu turun ketika orang-orang kafir jahiliyah di Mekah melaknat waktu asar. Karena waktu asar itu orang-orang Mekah di pelataran Mekah saling pamer perdagangan keuntungan emas mereka sebagai mengutuk celaka waktu asar, celaka waktu asar. Turun Al-Quran. Itu asbabun nuzulnya. Wal asr. Orang melaknat waktu asar, Allah bersumpah memuliakan waktu asar. Kemudian ulama-ulama tafsir menjelaskan secara luas, wal asr itu tidak hanya waktu asar artinya, tapi demi masa kapanpun, demi waktu kapanpun, demi umur kapan. Semua umur ini akan habis waktunya. Semua umur ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tak pandai menggunakan waktu umur ini, innal insana lafi khusr, maka merugilah dia. Coba Bapak Ibu bantu saya. Apa makna merugi? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Apa makna merugi? Kan sering baca tuh, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa arti lafi khusr? Dalam keadaan merugi. Rugi itu apa artinya? Hah? Tidak? Apa yang bertambah? Kembali ibadah. Rugi itu artinya penyesalan. Maka nanti banyak manusia menyesal. Coba saya ceramah di masjid-masjid, banyak jumpa orang tua-tua. Memang Pak Ustaz, saya nyesal Ustaz. Dulu masih tugas dulu Pak Ustaz, masih bekerja dulu. Gak ada sholat Ustaz. Kadang rapat jam 11 Ustaz, selesai jam 2. Belum makan siang lagi, akhirnya gak sholat. Ada kadang-kadang rapat Ustaz, suruh gini rapat jam 3 sore, selesai jam setengah 6, mau pulang lagi, asal hilang. Menyesal. Kalau penyesalan seperti itu masih ada waktu untuk berubah. Yang bahayanya lafi khusr itu adalah penyesalan saat datang sakratul maut. Ini muhasabah terakhir, ya. Coba Bapak Ibu, orang yang sedang sakratul maut itu, Bapak Ibu pernah tidak melihat orang yang sedang sakratul maut? Benar. Pertanyaannya, orang yang sedang sakratul maut itu bisa diajak bicara enggak? Enggak. Kenapa?
Kata siapa keluh? Iya tuh apa sih? Bapak yang sekutu maut. Kelihatannya keluh, pandangan mata kita keluh. Orang yang sedang sakratul maut itu bukan tidak sadar. Orangnya dia tak sadar, bukan. Dia sedang sadar. Tetapi dia kenapa tak bisa diajak bicara? Allah mengatakan surat Al-Munafikun ayat 10, dia sedang dalam keadaan sibuk yang amat sangat sibuk. Saking sibuknya dia tidak menghiraukan orang lain. Istrinya dia tak dengarkan, suaminya tak didengarkan, panggilan anaknya tak didengarkannya, apalagi kawan-kawannya. Dia sedang sibuk. Apa yang menyibukkannya? Aksir doa. Dia banyak membaca doa. Karena dia sadar akan mati. Apa doanya? Rabbi laula akhartani ila, sambung, ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Duhai Tuhanku, bisa tak ditunda kematian? Sadar tak? Sadar bahwa dia akan mati. Dia minta ditunda, negosiasi. Bernego dia kepada Allah, bisa tak ditunda kematianku ya Allah? Beri aku waktu sesaat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar saja beri aku waktu. Itu doa apa? Doa penyesalan. Menyesal. Dikasih waktu 10, 20, 30, 40, 50 tahun kemana? Sekarang udah mati. Ingin panjang umurnya, ingin diberi waktu. Terlambat sudah. Kalau istilah orang Minang, minyak habis. Hah? Minyak habis? Sambung. Minyak habis. Terus di Minang tuh. Minyak habis samba nak lama. Bugadis paham bugadis? Bugadis orang Melayu. Nak paham tuh. Habis tambah tak paham. Hah? Apa tuh? Banyak arti itu. Bisa sunat. Minyak habis samba nak lama. Sia-sia. Umur sudah habis, minta diperpanjang sia-sia. Doa yang tak ada gunanya. Tapi itulah penyesalan. Seandainya Allah beri waktu, diberikan umur lagi, diperpanjang tahun hidupnya, apa nak dia buat? Berjanjilah manusia, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau aku diberi waktu, pasti aku akan beramal soleh, akan bersedekah. Tapi Allah tahu itu omong kosong saja. Orang kalau sudah kepepet, janjinya banyak. Betul? Orang kalau sudah kepepet, janjinya banyak. Bu, pinjam duit bu. Saya mau janji bu, janji. Sebulan saya bayar, seminggu saya bayar. Kepepet. Setelah kita pinjamkan duit, hilang. Seminggu, sebulan, setahun datang kita. Bagaimana bu, utang ibu kemarin? Allah, baru 1 juta. Marah pula dia. Dulu datang merengek-rengek, janji mau bayar. Allah tahu tipe manusia begitu. Kalau lagi kepepet, janjinya banyak. Kalau aku diberi umur lagi Allah, aku pasti beramal soleh. Kata Allah, dia citong. Sudah aku beri waktu sekian puluh tahun, sekarang baru berjanji nak beramal soleh. Bis waktu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Timbul penyesalan, tak bisa ditunda lagi. Habislah waktu, la fi khusr. Waktu sia-sia, menyesal pun datang. Itulah muhasabah kita. Jangan sampai menyesal. Insya Allah kita semua yang hadir ini pergunakan waktu, pergunakan umur. Jangan sampai nanti timbul penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada nanya apa ibu? Silakan. Pertanyaan bebas. Tidak ada yang bertanya. Belum. Banyak yang bertanya. Pikir Saya boleh dulu. Silakan. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kita kan dalam bulan Rajab Pak Ustadz, tanggal 3 misalnya Ustadz. Sekarang ini. Jadi sebetulnya amal-amal kan di bulan Rajab ini ada yang bilang puasa 1-10. Apakah itu hadisnya atau tuntunannya sesuai dengan syariat? Itu satu Pak Ustadz. Yang kedua, juga banyak WA yang beredar Pak Ustadz. Di bulan Rajab ini ada juga WA yang agak lucu sedikit Pak Ustadz. Siapa yang menyebarkan haram bagi dia neraka katanya. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ini pertanyaan yang terupdate. Tidak ada satu riwayat dalil baik yang sahih, boleh itu mutawatir, sahih sampai pada dhaif, bahkan di kitab-kitab hadis yang maudhu itu artinya palsu. Tidak ada dalilnya di kitab maudhu saja, nggak ada dalilnya. Bulan Rajab itu puasa hari pertama, di kedua, di ketiga, sampai hari 10. Sampai puasa hari pertama ini pahalanya, sampai hari ke-7 akan terbebas dari api neraka, diampunkan dosa-dosanya. Yang masuk pada puasa hari ke-8 terbebas, dia bisa masuk surga. Itu adalah berita fitnah. Dan orang yang menyebarkan berita itu lewat share WA, dia besok bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Karena dia telah sudah membuat fitnah besar, dan itu dosanya besar. Jadi jangan asal share. Kadang-kadang share tuh sampai ke saya sendiri, Pak Haji, saya ditanya, saya disebarkan, saya langsung tegur. Yang negur saja, yang menyebarkan itu Pak Haji pula. Nah, saya tegur, Pak Haji minta maaf, WA ini jangan disebar, besar dosanya. Jadi nggak ada dari Nabi. Yang ada dari Nabi itu bulan Rajab ini diperbanyak istighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang kedua diperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang diperbanyak. Nanti di bulan Sya'ban ada puasa-puasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi mengamalkan bulan Sya'ban itu dengan memperbanyak puasa dalam rangka persiapan masuk Ramadan. Maka di bulan Rajab ini banyak perbaiki hubungan baik manusia. Kalau puasa boleh, puasa sunat kapan saja boleh, tapi tidak seperti pahala yang disampaikan. Kenapa? Berita seperti itu menyebarkan saja terbebas dari api neraka, nggak masuk akal. Enak betul kata preman itu kan, rancak juga saudara saja hilang dari neraka. Udah nggak sholat, hanya nge-share dia terbebas dari api neraka. Nggak masuk logika. Kalaulah Bapak Ibu dengan puasa Rajab bisa dihapuskan dosa oleh Allah setahun yang lalu, terbebas dari api neraka, dan bisa masuk pintu surga dari manapun kita mau, untuk apa Ramadan? Ngapain Ramadan? Sibuk-sibuk tarawih, witir, berjamaah dan sebagainya, ngapain? Rajab sudah selesai kok. Ramadan saja 1 bulan penuh kita berpuasa, itu pun ditambah dengan tarawih dan witir tadarus. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dapat ampunan dosa 1 tahun yang lalu. 30 hari. Ini Rajab 7 hari. Selesai. Setahun dosa diampunkan. Terbebas dari neraka. Enggak masuk akal. Jadi itu berita-berita dusta, kazab itu artinya, dan haram menyebarkan. Dan lucunya Bapak Ibu, tiap tahun ada aja tuh, ada gitu. Setiap tahun datang bulan Rajab, timur ya, sampai menyebarkan berita ini terbebas dari neraka. Pula panjang, aneh, tidak ada. Ya, di kitab maudhu saya tak ada, Pak. Ya, di kitab maudhu saja, nah, palsu itu tak ada. Jadi jangan asal sebar. Kalau dapatkan berita-berita di medsos, simpan dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, Ustaz, ini betul tak Ustaz? Baru betul, sebarkan. Tapi kalau tidak betul, jangan sebarkan. Asal enak bunyinya, sebar. Jangan begitu.
Ya, baik. Yang lain, silakan. Ada? Ada ya saya yang lagi usah. Wajah-wajah lapar gitu lah Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan itu malu deh. Oh malu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya doa, harapan, dan usaha. Masya Allah, 3 tuh ya. Doa, harapan, usaha. Jadi doanya Pak, apa yang kita dengar hari ini yang kemarin bisa masuk hati dan kesukaan. Amin. Harapannya kita mengamalkannya. Amin. Yang terakhir usaha dan pengorbanan ini yang bisa. Amin. Kalau kita lihat Pak, perintah sholat disuruh kepada orang yang beriman. Betul. Perintah beramal disuruh kepada orang yang beriman. Betul. Kita lahir diajarkan beriman. Kita mati juga beriman. Kekuatan untuk orang bisa beramal berbuat. Kalau imannya kuat ya pergi sholat jemaah. Kalau imannya bagus dilaksanakan ini. Yang jadi masalah hari ini Pak, kenapa setelah kita dengar itu kita tidak mampu mengamalkan. Tentu kita perlu bagaimana usaha iman ini Pak. Ini jadidu imanakum kan? Jadi kita kalau iman kita kuat kita sholat berjemaah. Kalau iman kita bagus kita melihat Allah tersangka baik. Jadi yang jadi masalah hari ini kita jarang membuat seperti apa buat tadi dalam program pembangunan ada rencananya, ada harapannya. Tetapi bagaimana kira-kira pertanyaannya Pak, apa usaha bagaimana iman kami yang sudah mendengar ini, ya sudah membaca selalu, tahu dengan Al-Quran, tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan. Jadi usaha iman itu apa yang perlu kita buat di tempat kami bekerja, tempat kami tinggal, dan di rumah. Kalaupun pendek hari ini kita ulang sekali lagi, bulan depan kita ulang lagi pembahasan khusus tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan. Baik begini. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa qalu bil lisani wal af'alu bil arkan. Cara memperbaruinya paling puncak Allah. Aksiru zikrul maut. Perbanyak ingat mati. Kalau kita banyak ingat mati, sadar kita dunia ini bukan hidup kita, insya Allah kita akan hati-hati. Kita ini kan banyaknya lupa mati. Tengok fenomena kehidupan. Kenapa dia berani berbuat zalim? Dia lupa mati. Dia tak tahu bahwa dia akan mati. Kenapa dia berbuat maksiat? Kenapa dia tak sholat? Dia lupa bahwa dia mati. Mungkin setelah pulang dari situ dia mati. Tak sadar itu. Pada setiap hari malaikat berdoa untuk si fulan ini dicabut nyawanya 70 kali. Ya Allah, nih fulan ini cabut nyawa enggak? Tunggu dulu. 70 kali malaikat minta, kita tuh diminta oleh malaikat maut, ini cabut 70 kali. Kalau kita sadar bahwa kita akan mati, maka kita hati-hati. Itulah disebut oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruka. Engkau menyembah Allah, kau beribadah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tak mampu melihat Allah, fa innahu yaruka. Allah sedang mengawasi itu. Jadi iman itu kita perbarui bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Kedua, setelah ingat mati, kita merasa diawasi, namanya muraqabah. Kenapa kita lalai badan? Karena kita tidak merasa diawasi. Contoh terakhir Pak, saya singkatkan. Karena semakin banyak kue masuk Pak. Semakin saya cerita semakin banyak kue masuk. Gak lama-lama. Bukan lama-lama, sinyal tuh. Terakhir, ya, begini, saya buat semacam perumpamaan. Kalau bapak ibu membaca Quran di rumah, di kamar sendiri, kira-kira gaya membacanya seperti apa? Kalau boleh saya tebak, mungkin ngajinya biasa-biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itulah. Betul tak? Coba baca Quran dengan ayat yang sama, surat yang sama di atas podium, di atas mimbar, ditonton oleh ribuan orang. Ada dewan juri 3 orang baca Quran. Coba baca Quran. Dipanggil, Bapak
Haji Asrizal untuk naik atas mimbar membacakan surat ini. Coba baik banget. Sama enggak kira-kira membaca Al-Quran di kamar sendirian dengan ketika kita berada di atas mimbar, di atas podium? Sama enggak? Kenapa beda? Al-Quran itu juga, ayatnya itu juga, surat itu juga. Kenapa beda? Karena kita merasa dinilai, diawasi, dipandang, dilihat oleh banyak orang. Sekarang coba kita bawa ke batin kita. Bagaimana kalau hidup kita ini merasa diawasi Allah, dinilai Allah, disaksikan Allah, dicatat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Maka disitulah iman timbul. Ketika kita lupa pada Allah, ya gitulah. Begitu-begitu terus hidup kita. Nah, kira-kira itulah Pak. Jadi banyak ingat mati. Yang kedua, hidup merasa dinilai terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah iman kita, ya biasalah iman itu, al-iman yazid wal yanqus, kadang naik kadang turun, ya kan? Wallahu a'lam. Ya Pak ya, silakan. Bu Kadis. Jangan terakhir pula. Ustaz ya. Terakhir pertanyaannya Pak Ustaz. Silakan. Karena makanan udah banyak nih. Iya Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya. Terima kasih atas ceramah Pak Ustaz pagi hari ini ya, dimana sama-sama kita ketahui bahwa kita sudah memasuki bulan Rajab. Yang disampaikan oleh Pak Hayat tadi mungkin banyak Pak Ustaz ya, WA yang beredar yang di-share, sampai ada kemarin ada bacaan Rabbil firli warhamni wa'tub alayya 70 kali dibaca ya Pak Ustaz kan, itu di-share saling dibaca, bagus jadi baca pagi sampai maghrib hari-harinya. Mungkin itu juga salah satu pertanyaan Pak Ustaz ya Pak Ustaz ya, itu kan zikir tobat ya Pak Ustaz ya. Nah mungkin ini apakah bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Yang kedua tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa tadi ceramah Pak Ustadz menyatakan bahwa hari ini kita sudah melakukan, intinya kita mulailah melakukan musabah diri kita dengan umur kita sampai hari ini ya Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, khusus untuk kaum ibu-ibu nih Pak Ustadz. Ya, untuk hisab kita tuh ada hisab umur ya Pak Ustadz, hisab harta ya Pak Ustadz. Mungkin kami ibu-ibu nih Pak Ustadz, maklum lah Pak Ustadz ya, ibu-ibu ini suka memakai pakaian bagus, memakai jilbab bagus Pak Ustadz. Kadang-kadang 1 kurang 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai 20 Pak Ustadz, kan gitu Pak Ustadz kan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Kami kadang-kadang punya pakaian hijab, punya jilbab, punya pakaian ditumpuk-tumpuk. Kadang-kadang memakaikan waktunya kadang-kadang enggak pada saat itu Pak Ustadz. Jadi kumpul-kumpul gitu Pak Ustadz ya kan. Jadi bagaimana hisab terhadap pakaian kami Pak Ustadz? Ini kami tanyakan, jangan nanti kami membeli barang disimpan, tahun kami mati ya Pak Ustadz. Intinya itu akan menjadi hisab yang akan dipertanyakan kami nanti di hari akhirat nanti. Juga mungkin bapak-bapak juga mungkin ini kan punya pakaian, yang suka pakaian, menyimpan pakaian gitu Pak Ustadz kan. Intinya hisab itu sekecil apapun, sekancing menjemput kita akan dihisab ya Pak Ustadz kan. Jadi mungkin bagaimana hisab terhadap harta kita nih Pak Ustadz. Nah yang ketiga ya alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sama-sama memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan ya pertemuan kita dengan muhasabah hari ini Pak Ustadz, kami mendapat ceramah Pak Ustadz hari ini membuka diri untuk muhasabah diri. Dari awal kehidupan kita sampai hari ini kita dilahirkan, umur kita, apa yang sudah kita lakukan ini akan menjadi muhasabah diri kita. Mudah-mudahan nanti di sakaratul maut di akhir kita nanti kita akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin 2 pertanyaan ke Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa juga pertanyaannya. Pertama, ada zikir habis maghrib menjelang isya. Rabbil firli wali walidayya wa atubu ilaihi sampai 70 kali. Itu adalah bacaan zikir yang sifatnya silakan. Tetapi jangan langsung istighfar setelah salam. Rabbil firli itu baca istighfar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Karena Rasulullah itu selesai sholat, ba'da salam fastaghfiru, langsung baca istighfar, baru baca Rabbil firli dan seterusnya. Silakan. Mau baca 1000 kali pun tidak apa-apa.
silakan, tak ada masalah. Itu bagus diamalkan selama bulan, kapan saja, bukan hanya bulan Rajab, kapan saja. Karena itu doa, itu zikir. Ya kan? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kapan saja berzikir. Di mana saya berzikir? Mau mengkhususkan antara maghrib dan isya bagus. Karena itu ada waktu-waktu yang mustajab baca doa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya? Satu. Yang kedua hisab. Hisab. Harta dikhususkan kepada ibu-ibu nih, ibu kadis. Bu. Oh, Bu. Wah, ibu kadis Tuhan. Banyak jilbab kami nih Ustaz. Gimana hisabnya nih? Ya kan? Pertanyaan Allah nanti dari kiamat, amali ainak tasabahu wa anfaqahu. Kau beli jilbab dari mana? Kau beli mobil dari mana? Kau punya rumah dari mana? Kau beli pakaian dari mana? Termasuk laki-laki juga dari mana? Ainak tasabahu, dari mana kau dapat? Itu hisabnya. Kita beli jilbab ini, beli dari mana? Itu dulu, asalnya dulu dikaji. Halalkah, haramkah? Benarkah? Jangankan jilbab, sedikit perhiasan harta setitik, beras nasi saja, itu ditanya oleh Allah, dari mana nasi kau makan? Dari mana kau dapat? Uang kamu cari itu uang halal atau haram? Akan ditanya per detik, ditanya. Makanya Nabi mengatakan setiap kita diperiksa waktu yaumul hisab itu memakan waktu 40 tahun per orang dihisab tentang harta. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan. Dibagi bagus sekarang. Hah? Dibagi sekarang dengan wanita. Jadi yang kedua ditanya lagi oleh Allah, wa anfaqahu, setelah kau dapatkan hasil hartamu dari mana? Kau pakai untuk apa? Kau belanjakan kemana? Adakah kau infakkan? Adakah kau sedekahkan? Kalau baju jilbab ada kau pakai untuk pengajian, untuk menutup aurat, untuk beribadah? Berapa banyak baju ibu bapak di rumah? Berapa lemari? Itu dihisap besok. Coba hitung pulang ke rumah, hitung 1, 2, 3. Mana kira-kira yang tak terpakai lagi? Antar ke panti-panti. Yang masih layak pakai, yang masih bagus. Kan ibu-ibu ini biasalah suka berbaju cantik, itu normal saja Bu. Syaratnya satu aja Bu. Ibu-ibu boleh pakai baju bagus, boleh. Syaratnya satu, ada uang. Betul enggak? Ada uang. Jangan curi. Atau jangan beli baju kredit, jangan. Nak bergaya kredit pula. Alah. Utang pula, itu melewati batas, itu tidak boleh berlebih-lebihan. Mana pakaian-pakaian yang layak itu dihitung oleh kita sendiri, kita pakai beribadah atau tidak. Bapak-bapak punya baju dipakai ibadah atau tidak. Lebih banyak bagi ibu-ibu wajar, karena ibu-ibu itu memang fitrahnya begitu. Perempuan itu bahasa Arab mar'atun, kawannya mir'atun. Beda fathah dengan kasrah. Mar'atun artinya perempuan, mir'atun artinya kaca cermin. Coba Bapak Ibu, bahasa itu Pak, kodratnya begitu. Perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Maka maknanya perempuan itu suka tampil yang bagus. Dia ingin berhias diri selama tidak berlebih-lebihan. Tapi ingat, berhias untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita dipandang, kita harus zuhud loh, tak perlu kita baju cantik. Bukan zuhud, itu miskin. Nabi Sulaiman zuhud, bajunya miliaran kalau dibawa ke uang kita. Rumahnya tak usah dihitung lagi, mungkin triliunan lebih, atau mungkin ribuan triliun rumah Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman zuhud. Zuhud itu bukan berarti harus centang perenang, baju kau sobek-sobek, koyak bau-bau. Enggak. Zuhud itu dia tidak masuk harta itu ke hatinya. Harta itu sampai di luar kulit saja, di hatinya hanya Allah. Maka gunakan harta untuk semakin taat pada Allah. Kira-kira begitu Bu Kadis ya. Jadi dari mana harta dan kemana dipakai, itu hisab tentang pakaian dan semua harta kita. Udah ada yang mengunyah apa ya?
Tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi. Tapi nggak apa-apa, bagus. Kan makanan sudah terhidang dimakan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wal barakah wa abwabas salama fid dunya wal akhirah wa abwabas siha wal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ala hadhihi al jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.